Chapter 1521. Xiao Yan GG, apakah kamu siap? Sun Er duduk di udara. Mata cantiknya yang tertutup rapat perlahan terbuka. Dia menatap Xiao Yan, yang tiba-tiba berdiri di sampingnya, dan memutar matanya. Akhirnya, dia tersenyum manis. Xiao Yan mengangguk. Dia melihat formasi di atas kepalanya. Formasi ini telah dibentuk dengan menghubungkan beberapa garis api yang samar, tapi ada hawa dingin samar yang dipancarkan darinya. Ini adalah formasi api dingin. Doki yang dingin seperti ini bukanlah kabut dingin biasa. Sebaliknya, itu adalah sesuatu yang diproduksi setelah suhu dinaikkan ke tingkat tertentu. Biasanya, ini adalah api dingin yang unik. Meskipun formasi ini tidak sekeram yang ditempatkan oleh Purifying Demonic Lotus Sein, itu masih dapat sedikit menekan api teratai iblis pemurnian. Xiao Yan menunjuk formasi di atas kepalanya dan menjelaskannya kepada Sun Er, yang telah mengungkapkan keraguan di matanya yang cantik. Sun Er mengangguk dengan pemahaman yang tiba-tiba setelah mendengar penjelasan ini. Saya akan bertindak untuk memurnikan api teratai setan yang memurnikan ini. Sun Er, bantu aku melihatnya. Xiao Yan tersenyum. Matanya beralih ke api teratai iblis pemurnian saat dia berbicara dengan ekspresi serius. Iya, wajah Sun Er menjadi lebih serius. Memurnikan api teratai setan yang memurnikan bukanlah tugas yang mudah. Jika itu tidak dilakukan dengan benar, seseorang bahkan mungkin dimurnikan oleh api lotus pemurnian iblis menjadi abu. Xiao Yan secara alami menyadari risiko seperti itu, tetapi dia tidak punya waktu untuk mempertimbangkan semua bahaya saat ini. Segel tangannya berubah dan formasi di langit mulai berputar cepat sebelum udara dingin yang luar biasa padat meletus di dalam formasi. Setelah itu, ia menembak ke tempat teratai api iblis berada melalui kendali Xiao Yan. Di bawah pengaruh udara dingin itu, magma di bawah mengeluarkan suara retak dan mengeras. Hanya teratai api iblis yang terus berputar perlahan karena banyak kelopaknya ditutupi oleh lapisan tipis es. Xiao Yan menghela nafas lega dalam hatinya setelah memverifikasi bahwa formasi itu ada gunanya. Dia mengepalkan tangannya dan sebuah botol giok merah muda muncul di dalamnya. Botol giok itu miring dan genangan cairan merah pucat meluncur keluar. Akhirnya, itu jatuh ke api lotus pemurnian iblis. Cairan merah pucat ini disebut air liur setan mabuk. Itu memiliki efek mati rasa yang sangat intens. Tentu saja, Xiao Yan tidak berharap untuk sepenuhnya mematikan api iblis. Dia hanya ingin meminjam efek obat dari hal ini untuk menyebabkan api lotus pemurnian iblis tetap malas. Dengan cara ini, kekuatan api iblis akan turun sedikit dan meningkatkan efek pemurnian. Teratai api perlahan menyebar setelah air liur iblis yang mabuk jatuh ke dalam teratai. Bahkan kelopak bunganya juga memiliki aroma kemalasan. Saat ini, api teratai iblis pemurnian mungkin masih memiliki spiritualitas tetapi tidak memiliki kecerdasan sejati. Itu masih perlu melakukan kontak dengan manusia untuk jangka waktu tertentu sebelum menjadi secerdas api lotus pemurnian iblis sebelumnya. Sekarang, bagaimanapun, adalah kesempatan terbaik bagi Xiao Yan untuk menyerang. Pergilah. Xiao Yan tidak berhenti setelah menyelesaikan langkah ini. Dia mengambil pil obat lain dari cincin penyimpanannya. Pil obat ini segera menyebabkan kabut dingin yang menusuk tulang keluar. Pil obat ini secara alami adalah pil musim semi kuning 9 yin yang telah disiapkan Xiao Yan. Xiao Yan menjentikkan jarinya dan pil musim semi kuning 9 yin terbang ke depan. Itu dengan cepat meleleh saat bersentuhan dengan api teratai setan yang memurnikan dan membentuk lapisan es di permukaan api iblis, tetapi es ini baru saja muncul ketika diuapkan oleh suhu tinggi yang menakutkan. Dengan demikian, gelombang demi gelombang kabut putih mendesis terus naik dari tubuh api lotus pemurnian iblis. Xiao Yan menghembuskan napas dalam-dalam saat dia berdiri di langit. Dia menoleh dan mengangguk ke Sun Er. Setelah itu, dia tiba-tiba membalikkan tubuhnya. Tubuhnya berkedip dan muncul di depan api lotus pemurnian iblis.
Pada saat ini, kelopak bunga teratai di tubuh api teratai iblis pemurnian telah terkulai, mengungkapkan sekelompok api merah muda di tengahnya. Gugusan api tampak seperti bayi yang baru lahir. Suhu tinggi yang menyebabkan jiwa seseorang berkibar terpancar dari kumpulan api merah muda. Mata Xiaoyan sangat panas saat dia menatap kumpulan api merah muda ini. Ini adalah esensi api iblis sejati. Seseorang tidak bisa meremehkan ukuran kecil orang ini. Kelompok kecil ini dapat membakar para ahli di bintang ke-6 kelas Doseng menjadi abu jika mereka secara tidak sengaja membiarkannya masuk ke tubuh mereka. Tidak perlu meragukan kekuatannya yang menakutkan. Xiaoyan menatap kelompok esensi api iblis ini. Api surgawi di dalam tubuhnya mulai beredar dengan liar. Akhirnya, itu diaglomerasi di permukaan tubuhnya. Tetapi api surgawi yang kuat ini, bergabung dari banyak api surgawi, tampak sedikit lamban saat berkumpul di permukaan tubuhnya, tetapi api langitnya tampak jauh lebih redup karena dihalangi oleh api teratai iblis pemurnian. 3 api teratas di peringkat api surgawi adalah semua raja api surgawi. Api surgawi biasa kehilangan kekuatannya setelah bertemu dengan salah satu raja itu. Meskipun api surgawi Xiaoyan adalah penggabungan dari 5 api surgawi, itu tidak mampu melawan api teratai setan yang memurnikan ini. Xiaoyan tidak punya waktu untuk khawatir tentang redupnya api surgawi di tubuhnya. Dia perlahan mengulurkan tangan gemetar di depan mata cemas Sun Er dan meraih ke dalam teratai api. Setelah itu, dia meraih gugusan api merah muda. Bam! Saat tangan Xiaoyan menyentuh api merah muda, api kecil itu mulai membengkak dalam sekejap. Mereka berubah menjadi api ganas yang membungkus tubuh Xiaoyan. Suhu yang menakutkan yang bahkan menyebabkan langit berubah tiba-tiba meletus. Xiaoyan GG. Perubahan tak terduga ini mengejutkan Sun Er. Dia buru-buru berdiri. Matanya yang cantik sangat cemas saat mereka menatap kumpulan api merah muda. Wajah Xiaoyan menjadi terdistorsi karena rasa sakit yang menusuk hatinya saat dia berdiri di dalam nyala api. Dia dengan gila mendesak api surgawi di tubuhnya untuk mengurangi kerusakan dari suhu tinggi dari api lotus pemurnian iblis. Meskipun dia telah membuat banyak persiapan, Xiaoyan dapat dengan jelas merasakan betapa menakutkannya api surgawi peringkat ketiga di peringkat api surgawi. Suara terengah-engah yang intens dipancarkan dari mulut Xiaoyan saat gelombang demi gelombang darah merah cerah segar merembes keluar dari pori-porinya, tetapi darah ini baru saja muncul ketika mengeras menjadi kutikula yang melekat kuat pada kulitnya. Ini menyebabkan Xiaoyan tampil seolah-olah dia mengenakan baju besi berwarna darah. Hahaha, aku telah berusaha keras untuk hari ini. Rasa sakit kecil ini tidak akan bisa menghentikanku. Darah segar menetes dari seluruh tubuh Xiaoyan saat rambutnya berubah menjadi abu, meninggalkan kepala botak bulat. Sekilas, dia tampak sangat lucu dan menyedihkan. Matanya masih terbuka, tetapi darah mengalir di depan mereka hingga penglihatannya menjadi sedikit kabur. Dia menatap api merah muda di atas telapak tangannya saat senyum garang terbentuk di wajahnya. Setelah itu, dia memasukkan api ke dalam mulutnya di depan mata Sun Er yang terkejut dan menelannya ke dalam tubuhnya. Bang! Pakaian yang dibentuk oleh kaisar serangga kuno di tubuh Xiaoyan langsung berubah menjadi abu saat esensi api iblis memasuki tubuhnya. Kulitnya dengan cepat lenyap, memperlihatkan daging di bawahnya. Samar-samar orang bisa melihat beberapa sisik di bawah dagingnya. Sisik ini berasal dari armor kuno naga Phoenix yang tersembunyi di dalam kulitnya, tetapi pada saat ini, bahkan baju besi kuno yang sangat keras telah menjadi kusam. Mantra api, perbaiki. Rasa sakit hebat yang tidak bisa dijelaskan mencapai setiap bagian tubuh Xiaoyan. Rasa sakit yang hebat itu biasanya akan menyebabkan seseorang menjadi gila, tetapi mata Xiaoyan hanya berubah menjadi merah padam. Dia mengandalkan ketekunannya untuk bertahan saat raungan gila terdengar di dalam hatinya. Doki dalam tubuh Xiaoyan tanpa rasa takut menyerbu ke arah sekelompok api iblis. Setelah itu,
Gouki dengan kuat membungkus mereka dan mulai mengedarkannya di sepanjang jalur mantra api. Hong Hong, esensi api iblis tampaknya telah mendeteksi sesuatu ketika mereka merasakan proses pemurnian mantra api, menyebabkan mereka melakukan perjuangan yang intens. Suhu api menjadi lebih menakutkan, menyebabkan beberapa pembuluh darah yang lebih lemah di tubuh Xiaoyan berubah menjadi debu. Bahkan beberapa tulangnya sudah menunjukkan tanda-tanda melemah. Sun Er dengan hati-hati memperhatikan Xiaoyan yang mengaum dan berjuang keras dari dunia magma dengan cara yang terkejut. Tubuhnya telah menyusut setengahnya dan tampak cukup menakutkan. Xiaoyan GG. Sun Er menggigit bibir bawah merahnya. Tetesan darah merah cerah merembes dari sudut mulutnya, tampak sangat mencolok. Setiap raungan rendah dari Xiaoyan seperti pisau yang menyayat hatinya. Rasa sakit itu bahkan membuatnya sulit bernapas. Ini adalah pertama kalinya dia bisa melihat Xiaoyan menelan api surgawi. Meskipun dia sendiri tidak merasakannya, dia bisa mendapatkan gambaran tentang rasa sakit yang tak terlukiskan yang datang dari memurnikan api surgawi. Xiaoyan telah berlatih sendiri selama bertahun-tahun ini. Orang lain mungkin menyaksikan kecepatan pelatihannya yang mengejutkan, tetapi mereka tidak menyadari harga yang harus dia bayar untuk kekuatannya. Sempurnakan. Raungan mendesis Xiaoyan sekali lagi bergema dari nyala api yang mengerikan, tetapi terlepas dari berapa banyak usaha yang dia lakukan, tubuhnya terus menjadi rusak. Kekuatan api teratai iblis pemurnian terlalu luas dan perkasa. Tidak mungkin baginya untuk menanggungnya sendiri. Nyala api yang mengerikan meresap ke setiap bagian tubuhnya dan juga memenuhi hatinya. Tidak mungkin untuk mengusir api ini. Cepat atau lambat, tubuh Xiaoyan akan dibakar dari dalam keluar. Jika ini terus berlanjut, Xiaoyan GG pasti akan mati. Tangan Sun Er mengusap air mata kristal yang jatuh dari sudut matanya karena sakit hatinya. Api emas tiba-tiba melonjak keluar dari tubuhnya. Tubuhnya menggambar busur cantik di langit sebelum mendarat di gugusan api yang menyiksa Xiaoyan sampai mati. Sun Er, kamu, orang yang tiba-tiba menerobos masuk menyebabkan Xiaoyan memulihkan sebagian pikirannya, yang telah diambil alih oleh rasa sakit yang hebat. Matanya terbuka saat dia berteriak dengan marah, tetapi sosok cantik yang telah menyerbu ke dalam api memeluk tubuhnya seperti gemetar setelah dia berteriak. Sentuhan lembut dan keharuman yang tenang itu seperti percikan yang segera menyalakan api liar di dalam tubuh Xiaoyan. Sun Er, Xiaoyan dengan kuat memeluk sosok cantik, halus, seperti giok itu. Dia terengah-engah sementara matanya memulihkan beberapa alasan. Dia jelas mengerti apa yang akan terjadi jika ini terus berlanjut. Itu sama dengan waktu dengan Medusa saat itu, tetapi dia tidak sadarkan diri pada saat itu. Namun kali ini, dia masih terjaga. Xiaoyan GG, kamu hanya bisa menyempurnakannya jika kita bersama. Wajah Sun Er sangat cantik. Giginya dengan lembut menggigit daun. Telinga Xiaoyan saat dia membujuknya dengan suara yang menyihir. Kata-kata lembut itu akhirnya menyebabkan mata Xiaoyan menjadi merah cerah. Dia mengeluarkan raungan rendah seperti binatang. Dengan suara sobek, pakaian lembut robek dengan liar sebelum berubah menjadi abu karena suhu tinggi. Suasana romantis segera menyelimuti dunia ini. Chapter 1522. Bang Bang. Suhu tinggi meresap ke alam magma saat api berkobar dan menyebar seperti naga yang marah. Permukaan laut magma yang sangat besar terkadang meletus dan membentuk pilar api yang mengejutkan. Pilar api ini segera bertebaran dari langit seperti hujan. Ada bola api merah muda berukuran 1000 kaki di sekitar 100 kaki di atas permukaan laut magma. Api membakar dengan ganas sementara gelombang demi gelombang kekuatan destruktif merembes keluar, menyebabkan ruang di sekitarnya perlahan-lahan berubah. Jika penglihatan seseorang bisa melihat ke dalam bola api, samar-samar mungkin untuk melihat dua orang yang terjerat bersama. Api emas dan api ungu coklat memanjat di sekitar setiap sosok dan memblokir api iblis itu, yang mencoba menyerang dari semua kemungkinan bukaan.
Sosok manusia di dalam bola api secara alami adalah Xiaoyan dan Sun Er. Kondisi Xiaoyan jauh lebih baik setelah mendapat bantuan Sun Er. Tubuhnya, yang awalnya berubah menjadi berantakan, juga telah meminjam efek abadi dari api pembakaran 3000 untuk secara bertahap menyembuhkan dirinya sendiri. Energi besar dan kuat yang dilepaskan oleh api lotus pemurnian iblis mengalir tanpa henti ke tubuh Sun Er karena posisi keduanya yang sangat pas. Cara mereka menyesuaikan diri membebaskan tubuhnya dari energi yang telah mengancamnya. Energi besar yang dilepaskan oleh api teratai iblis pemurnian secara bertahap diserap oleh mereka berdua bersama-sama. Energi seperti lautan ini menyebabkan aura Xiaoyan dan Sun Er tiba-tiba melonjak. Tidak mungkin untuk mengukur berapa lama api teratai iblis pemurnian telah ada, tetapi energi yang terkandung di dalamnya secara alami tidak dapat dijelaskan. Jika seseorang bisa dengan aman menyerapnya, itu bisa memberi makan siapapun. Bola api besar melayang di langit saat gelombang api terus muncul di permukaannya, menyebabkan riak menyebar secara melingkar. Kedua individu di dalam bola api itu menutup mata mereka erat-erat, seolah-olah mereka telah tertidur. Api emas dan ungu coklat terus melonjak keluar dari tubuh mereka untuk memblokir suhu tinggi dari api iblis dan melindungi tubuh mereka. Tentu saja, di atas pemandangan luar ini, bagian dalam tubuh Xiaoyan masih menemui jalan buntu. Dia baru saja mempertahankan keseimbangan di dalam tubuhnya dengan bantuan ketekunan dan bantuan Sun Er, tapi dia bisa perlahan-lahan memperbaiki esensi api iblis sekarang. Meskipun ini terjadi dengan kecepatan siput, tidak diragukan lagi itu jauh lebih baik daripada ketidakmampuannya untuk membalas lebih awal. Setidaknya, Xiaoyan saat ini bisa merasakan secercah harapan. Alam panas yang membakar bahkan tanpa tanda-tanda kehidupan sedikit pun. Yang ada hanyalah lautan besar magma yang terus-menerus menyemburkan banyak pilar magma. Kebodohan yang menyedihkan adalah satu-satunya tema dunia ini. Waktu juga menjadi kabur dan monoton di tengah kepahitan ini. Baik Xiaoyan dan Sun Er telah tertidur lelap. Tidak sedikit pun aktivitas yang dikeluarkan, tetapi kekuatan hidup mereka yang melimpah membuat orang lain memahami bahwa mereka melakukannya dengan cukup baik. Bola api tiga warna secara bertahap terbentuk di luar tubuh mereka dengan aliran waktu. Emas, ungu coklat, dan merah muda. Tiga warna mewakili tiga jenis api surgawi yang kuat. Tentu saja, di antara ketiga warna tersebut, warna pink menempati sebagian besar ruang. Baik api emas dan ungu coklat hanya bisa mempertahankan area kecil. Tapi seiring berjalannya waktu, api keemasan dan ungu coklat mulai meluas secara bertahap. Dihadapkan dengan kaisar emas yang membakar api surgawi dan api surgawi yang terbentuk dari 5 jenis api surgawi, api iblis ini, yang hanya bisa mengandalkan kemampuannya sendiri untuk bertarung dan telah dilemahkan oleh Xiaoyan, perlahan menunjukkan tanda-tanda mundur. Waktu yang dibutuhkan untuk mengatasi kebuntuan dari api tiga warna berlanjut untuk periode waktu yang tidak diketahui, tetapi bola api akhirnya bergetar pada hari tertentu. Ketiga warna itu masing-masing berhasil menempati sepertiga bola dengan sempurna. Keseimbangan misterius telah terbentuk dari bentrokan ini. Mantra api, sempurnakan. Xiaoyan, yang berada di dalam bola api, tiba-tiba membuka matanya setelah kesetimbangan ini tercapai. Suara rendah keluar dari mulutnya. Api surgawi Xiaoyan dan api teratai setan yang memurnikan telah membentuk koneksi aneh setelah berinteraksi untuk jangka waktu yang lama ini. Oleh karena itu, dua jenis api surgawi mulai beredar di sepanjang jalur metode Qi dari mantra api setelah Xiaoyan mengaktifkannya. Gemuruh. Lapisan awan energi tiba-tiba muncul di langit ketika api teratai setan yang memurnikan mulai disempurnakan oleh mantra api. Awan gelap ini bertahan di atas bola api saat gelombang besar diaduk di permukaan laut magma. Xiaoyan telah mendeteksi perubahan di dunia magma ini, tetapi ekspresinya tidak berubah sebagai hasilnya. Setelah periode penyempurnaan yang lama ini, dia sudah menjadi sangat akrab dengan api lotus pemurnian iblis.
Secara alami akan ada beberapa fenomena tidak biasa yang terjadi ketika api surgawi dari peringkat ini disempurnakan. Sun Er, sekarang waktunya untuk mendapatkan hadiah yang besar. Xiaoyan mengamati sosok cantik yang tertidur dalam pelukannya dan senyum hangat melintas di wajahnya. Lengannya dengan lembut memeluk pinggang halus seperti pohon willow dari sosok cantik itu sementara segel yang dibentuk oleh salah satu tangannya diam-diam berubah. Setelah perubahan segel tangan Xiaoyan, gumpalan api lotus pemurnian iblis di tubuhnya, yang telah menjaga dirinya sendiri, akhirnya disempurnakan. Segera, energi besar seperti cairan mencapai setiap bagian tubuh Xiaoyan. Median di dalam tubuhnya terisi penuh dalam beberapa saat. Daging, otot, tulang, sel, sepertinya seperti hantu kelaparan yang tidak makan selama beberapa dekade karena mereka dengan gila-gilaan melahap energi yang tak ada habisnya. Setelah merasakan tubuhnya terisi dengan cepat, Xiaoyan menundukkan kepalanya dan dengan lembut mencium bibir merah Sun Er yang sedikit terangkat. Energi yang sangat besar itu dengan gila-gilaan melonjak ke tubuhnya seperti air banjir juga. Guyuran perbaikan terus berlanjut. Gelombang energi seperti air banjir beredar di sekitar tubuh Xiaoyan setelah disempurnakan sebelum dikirim ke tubuh Sun Er. Setelah diserap oleh tubuhnya, sebagian energi yang tersisa akan ditransfer kembali ke tubuh Xiaoyan. Selain itu, energi yang ditransfer kembali menjadi lebih murni. Ada juga perasaan samar lainnya. Perasaan ini milik Kaisar Emas yang membakar api surgawi. Saat penyempurnaan ini berlanjut, Xiaoyan dan Sun Er mulai secara bertahap membentuk siklus yang sempurna. Energi dahsyat yang tak berujung membasuh setiap bagian dari Xiaoyan dan Sun Er berkali-kali. Kedua aura mereka naik seiring berjalannya waktu. Retakan retak. Saat esensi api iblis secara bertahap kehilangan kemampuannya untuk membalas, bola api besar itu mulai tenang dan kekerasan liar di dalamnya melemah. Baik Xiaoyan dan Sun Er terjerat erat dengan cara yang aneh di dalam interior kunang-kunang. Lapisan demi lapisan kristal merah muda keemasan samar yang berkedip perlahan muncul di sekitar mereka. Akhirnya, benda itu berubah menjadi benda seperti telur kristal yang membungkus keduanya. Aura Xiaoyan dan Sun Er benar-benar lenyap saat telur kristal ini terbentuk. Alam magma ini akhirnya menjadi kehampaan kehidupan. Central Plains. 1 tahun telah berlalu sejak api iblis turun ke dunia. Meski sudah setahun berlalu, kisah-kisah agung dari masa itu masih menjadi perbincangan banyak orang. Setahun bukanlah waktu yang lama ataupun singkat, tetapi banyak hal masih terjadi di Central Plains dalam waktu 1 tahun. Segera setelah api iblis turun ke dunia, Hall of Souls akhirnya mulai membalas dendam pada aliansi Sky Mansion karena menghancurkan aula manusia. Sepertiga kota milik aliansi telah diserang. Aliansi Sky Mansion tidak menunjukkan tanda-tanda menyerah sedikit pun karena berurusan dengan serangan besar Hall of Souls. Aliansi telah mengumpulkan pasukan mereka dan mulai membalas. Dalam waktu 1 tahun, kedua faksi super ini mulai bertarung seperti api dan air. Meski kedua belah pihak menderita kerugian besar, konfrontasi terakhir tidak terjadi. Bagaimanapun, aliansi Sky Mansion saat ini tidak lagi sama seperti saat itu. Dengan ahli yang kuat seperti Ziyan dan Xiao Chen, yang tidak lebih lemah dari kepala Hall of Souls, hadir, bahkan kepala Hall of Souls tidak memiliki keberanian untuk masuk ke markas aliansi. Selain itu, leluhur dari Menara Pil itu mungkin tidak tinggal di Paviliun Bintang Jatuh, tetapi dia juga memberi Yao Lao dan yang lainnya cara untuk menghubunginya. Dengan ahli ultimat yang membantu aliansi, Hall of Souls tidak lagi dapat mengancam aliansi dengan pemusnahan. Karena banyak alasan inilah aliansi Sky Mansion tidak dirugikan selama perang skala besar melawan Hall of Souls. Aliansi itu bahkan secara samar-samar menunjukkan tanda-tanda keuntungan. Dengan demikian, reputasi aliansi pedagang langit mencapai puncaknya di dataran tengah. Lagi pula, tidak ada satupun faksi di masa lalu yang bisa mendapatkan hasil yang bagus melawan Hall of Souls.
Banyak orang menghela nafas secara emosional karena aliansi. Posisi sebagai penguasa Central Plains secara bertahap berubah dari Hall of Souls ke aliansi Sky Mansion yang baru. Klan Hun tampaknya tidak memberikan banyak bantuan kepada Hall of Souls. Meskipun diam-diam telah mengirim beberapa ahli, para ahli ini tidak dapat memberikan keuntungan yang luar biasa kepada Hall of Souls. Yao Lao dan yang lainnya hanya bisa menghubungkan kurangnya bantuan ini ke klan Hun yang dibatasi oleh perjanjian. Tentu saja, Yao Lao dan yang lainnya tidak lupa untuk terus memperhatikan tempat api iblis turun bahkan saat mereka bertempur dalam perang yang intens dengan Hall of Souls, tetapi setiap penyelidikan hanya membuat mereka merasa kecewa. Daerah itu tidak mengungkapkan aktivitas yang tidak biasa sedikit pun selama 1 tahun ini. Jika segel naga di tangan Ziyan tidak ada, bahkan mereka akan mengira bahwa sesuatu yang tidak diinginkan telah terjadi pada Xiao Yan dan Sun Er. Mereka tidak punya solusi untuk situasi ini. Yang bisa mereka lakukan hanyalah secara bertahap memusatkan perhatian mereka pada pertempuran mereka dengan klan Hun. Sementara mata semua orang di Central Plains tertarik pada pertempuran antara Hall of Souls dan aliansi Sky Mansion, berita yang mengguncang seluruh benua dengan diam-diam menyebar dari sumber yang tidak diketahui. Klan Xi, salah satu dari 8 klan kuno, telah benar-benar lenyap secara misterius seperti klan Ling. Semua orang bisa secara samar merasakan misteri menyelimuti Central Plains. Chapter 1523. Klan Xi adalah salah satu dari 8 klan kuno. Meskipun klan Su tidak setenar klan Gu atau klan Hun, itu masih salah satu dari 8 klan kuno dan bukan keberadaan biasa. Klan Xi biasanya tidak menonjolkan diri dan jarang berita yang berhubungan dengan mereka menyebar, tetapi tetap rendah hati tidak berarti bahwa mereka lemah. Klan Xi ini relatif kuat jika diukur dari kekuatan bertarung mereka. Klan Xi jauh lebih kuat dari klan Ling, yang merupakan yang pertama menghilang. Ada banyak individu kuat dalam klan yang memiliki fondasi yang sangat kuat. Namun, faksi super yang memiliki fondasi hebat sekali lagi secara misterius menghilang dalam semalam. Hanya memikirkan tentang hilangnya klan saja sudah cukup untuk membuat seseorang merasa dingin di dalam hatinya. Klan Xi telah menghilang dengan cara yang sama seperti klan Ling. Alam mereka berdua telah tertutup sebelum mereka menghilang. Setelah ranah dibuka kembali, jutaan anggota klan dan keturunan warga tidak dapat ditemukan. Tidak satu pun dari mereka yang tersisa. Kelompok ahli dari berbagai faksi merasakan hawa dingin naik dari kaki mereka ke hati mereka. Para ahli ini telah memasuki dunia klan Xi dan menemukan dunia benar-benar sunyi dan tidak bernyawa. Eksistensi mengerikan macam apa yang bisa melenyapkan jutaan individu. Beberapa dari jutaan individu ini termasuk para ahli top dari klan Xi. Semua ahli itu adalah eksistensi di Central Plains yang bisa mengguncang dunia dengan hentakan kaki. Terlepas dari keberadaan seperti itu, klan Xi masih sepenuhnya dihapus dari dunia ini. Informasi mengenai hilangnya klan Xi tampak seperti badai saat menyapu Central Plains. Setiap faksi dikejutkan oleh informasi yang mengejutkan ini. Beberapa dari mereka yang memiliki indera tajam dapat secara samar-samar mengatakan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Semua faksi kuno ini sangat kuat dan warisan mereka telah bertahan selama ribuan tahun, namun 2 klan telah benar-benar lenyap dalam waktu 10 tahun. Jika masalah seperti itu hanya terjadi sekali, itu bisa dianggap sebagai kebetulan. Jika itu terjadi 2 kali, itu akan sangat aneh. Selain itu, cara kedua klan menghilang persis sama. Ini memberi seseorang gagasan bahwa pelaku, yang membuat klan Ling dan Xi menghilang, haruslah orang yang sama atau lebih tepatnya faksi yang sama. Namun, situasi yang menyebabkan seseorang merasa bermasalah mengikuti. Semua orang tahu bahwa hanya ada 2 faksi di seluruh benua yang diam-diam bisa menghilangkan klan Ling kuno dan klan Xi kuno. Kedua faksi itu adalah klan Hun dan klan Gu. Dalam sekejap, banyak tebakan dan keraguan dilemparkan ke 2 faksi ini. Klan Hun tidak menanggapi tebakan ini, yang cocok dengan gaya biasanya.
Namun, klan Gu merasakan sakit kepala saat keraguan dilemparkan ke arah mereka. Hubungan mereka dengan klan kuno lainnya cukup baik, tetapi hubungan antara mereka menjadi sedikit canggung setelah klan Ling dan Xi menghilang. Beberapa klan lainnya jelas mulai merasakan keraguan dan ketakutan terhadap klan Gu. Bahkan beberapa interaksi reguler mereka sempat terhenti. Klan Gu jelas merasa sakit kepala karena berita meresahkan yang muncul tiba-tiba ini, tetapi kejadian kali ini menyebabkan mereka berhati-hati. Perkembangan ini jelas tidak bermanfaat bagi klan Gu. Faksi yang menyerang kemungkinan besar sengaja melibatkan klan Gu dalam skema mereka. Namun, eselon atas klan Gu merasakan keraguan dan ketidakpastian karena mereka tidak tahu bagaimana mungkin klan Hun memiliki kekuatan yang begitu menakutkan jika mereka benar-benar pelakunya. Mereka telah berhasil menghindari penyelidikan dari banyak ahli klan Gu dan menyingkirkan klan Ling dan Xi tanpa ada yang menyadarinya. Atau, mungkinkah ada eksistensi mengerikan lainnya yang tidak mereka ketahui di Central Plains? Terlepas dari tebakan klan Gu, mereka tidak memiliki bukti untuk membuktikan bahwa mereka tidak bersalah kepada 3 klan lainnya. Oleh karena itu, mereka hanya bisa tetap diam menghadapi kecurigaan ini. Karena klan Gu dan klan Hun tetap diam, 3 klan yang tersisa dari 8 klan kuno yaitu klan Yao, klan Lei, dan klan Yan tiba-tiba mengumumkan aliansi 1 bulan setelah klan Xi menghilang. Mereka menyebut diri mereka, Aliansi 3 Klan. Pembentukan Aliansi 3 Klan memberikan dampak yang sangat besar pada faksi lain. Ini adalah pertama kalinya aliansi dibentuk oleh 3 klan kuno sejak zaman kuno. Lagi pula, klan-klan ini sangat kompetitif dan mengalami banyak konflik. Lebih mudah diucapkan daripada dilakukan untuk meninggalkan segalanya dan membentuk aliansi, tapi kali ini, ketiga klan merasakan ketidaknyamanan yang luar biasa karena bahaya yang tidak diketahui. Mereka tidak ingin menjadi klan Ling atau klan Xi berikutnya, tetapi pembunuh misterius ini telah mampu secara diam-diam melenyapkan klan Ling dan klan Xi, jadi mungkin tidak akan menjadi masalah yang terlalu sulit bagi pelaku untuk melenyapkannya dari mereka. Untuk melindungi garis keturunan klan mereka, mereka tidak punya pilihan lain selain membentuk aliansi saat ini. Faksi lain di Central Plains sedikit santai ketika aliansi 3 klan tidak meluncurkan pasukan ke Central Plains setelah mengumumkan aliansi mereka. Sebaliknya, mereka menghabiskan banyak sumber daya untuk membangun terowongan di antara alam mereka. Jadi, jika satu pihak diserang, 2 pihak lainnya akan dapat dengan cepat memberikan dukungan melalui terowongan spasial. Setelah terowongan spasial antara 3 klan terbentuk, ketiga klan tampak tak tertembus. Pada saat ini, klan ini akhirnya mulai perlahan-lahan rileks. Setelah itu, mereka juga mulai mengirimkan beberapa ahli. Para ahli ini terus-menerus masuk dan keluar dari wilayah klan Xi dalam upaya untuk menemukan beberapa bukti yang menunjukkan pelakunya. Central Plains selalu sangat menarik, jadi tidak ada yang bisa menjadi sorotan lama. Bahkan peristiwa mengejutkan seperti lenyapnya klan Xi dan pembentukan aliansi oleh 3 klan secara bertahap meninggalkan sorotan sekitar setengah tahun kemudian. Apalagi pelaku misterius itu seakan menghilang tanpa jejak. Itu menyebabkan seseorang merasakan ketidaknyamanan sambil menghela nafas lega. Setelah dikejutkan untuk jangka waktu tertentu, aliansi Sky Mansion juga mendapatkan kembali ketenangannya. Itu terus terlibat dalam perjuangan tanpa akhir dengan Hall of Souls. Pada saat ini, kedua faksi besar itu benar-benar berselisih. Hari ini, yang satu akan menyerang kota yang lain. Besok, yang lain akan menghancurkan aula cabang seseorang. Mereka bertukar tit saat mereka terlibat dalam pertempuran tanpa akhir. Namun, pertarungan jangka panjang mulai menguntungkan aliansi Sky Mansion. Mereka menggunakan perang ini untuk mendapatkan lebih banyak kekuatan. Perang ini tidak hanya membuat kekuatan pertempuran aliansi menjadi lebih kuat dan bersatu, tetapi juga menarik semakin banyak faksi kecil, yang telah ditekan oleh klan Hun, untuk bergabung dengan mereka.
Oleh karena itu, selama 1,5 tahun perang ini, ukuran aliansi Sky Mansion telah berkembang berkali-kali lipat jika dibandingkan dengan sebelum perang. Jumlah ahli dalam aliansi tidak kalah dengan Hall of Souls. Mendapatkan kekuatan melalui perang telah memungkinkan aliansi tumbuh lebih kuat. Namun, ada masalah yang membuat kelompok Yao Lao dipenuhi dengan kekhawatiran dan kecemasan meski kekuatan mereka meningkat. Sumber dari perasaan ini secara alami adalah Xiao Yan. Sudah 1,5 tahun sejak alam api iblis telah ditutup saat itu, tetapi mereka masih belum mendapatkan berita sedikit pun terkait dengan Xiao Yan. Minimnya berita ini membuat hati banyak orang menjadi sedikit cemas. Kepala aliansi Sky Mansion mungkin adalah Yao Lao, tetapi di hati banyak orang, punggung kurus dan kuat itu adalah dukungan mental mereka. Mereka berpikir bahwa selama punggung kurus itu mendukung mereka, aliansi Sky Mansion tidak akan pernah jatuh. Terlepas dari betapa cemasnya perasaan mereka, kenyataan itu kejam. Tidak ada aktivitas dari tempat itu sampai sekarang. Waktu tidak akan berhenti karena siapapun. Oleh karena itu, setelah api iblis disegel selama 2 tahun penuh, untaian harapan di hati banyak orang mulai meredup secara bertahap. Kelompok Yao Lao tidak bisa berbuat apa-apa untuk membendung situasi seperti itu. Mereka hanya bisa menghentikan beberapa pertempuran ofensif dan beralih ke pertahanan. Sementara aliansi Sky Mansion mengubah metode bertarungnya, alam api iblis akhirnya mengungkapkan beberapa kehidupan setelah diam selama 2 tahun. Alam api iblis masih sepanas telur kristal besar yang melayang di langit di atas wilayah laut magma. Permukaan telur kristal itu berkilau. Ada kalanya, samar-samar ada bibit api yang melompat-lompat, muncul seperti peri yang dipenuhi dengan spiritualitas. Retak. Suara samar tiba-tiba keluar dari kesunyian. Jika mata seseorang melirik, orang akan melihat bahwa permukaan telur kristal perlahan mulai retak. Setelah retakan pertama ini muncul, semakin banyak retakan mulai naik secara bertahap di atas telur kristal. Pada akhirnya, cangkang kristal besar jatuh dari atas. Bang! Cahaya merah muda dan keemasan tiba-tiba naik ke langit setelah telur kristal retak. Akhirnya, cahaya ini berubah menjadi tirai yang tersebar dari langit yang jauh. Keributan. Sebuah lengan tiba-tiba terulur dari pilar cahaya saat sesosok tubuh dengan keras meregangkan pinggangnya yang malas. Tulang-tulang di sekujur tubuhnya mengeluarkan suara seperti guntur yang bergema di sekitar langit. Saya akhirnya keluar dari retret saya, sesosok telanjang melangkah keluar dari pilar cahaya. Siapa lagi yang bisa dimiliki wajah sosok itu selain Xiao Yan? Namun, rambut hitamnya tersebar di bahunya, memberinya penampilan yang bebas dan tampan. Jika seseorang mengamati matanya dengan cermat, orang akan menemukan bahwa mereka telah berubah menjadi 2 teratai api yang sangat kecil. Bunga teratai berputar dan kekuatan hisap misterius samar-samar dipancarkan darinya, seolah-olah jiwa seseorang bisa terseret ke dalamnya. Ah, Xiao Yan GG, kenapa kamu tidak memakai pakaian apapun? Suara jernih yang terdengar seperti mata air yang mengalir di lembah sementara disertai rasa malu muncul di belakang Xiao Yan segera setelah dia keluar dari pilar cahaya. Xiao Yan berbalik dan melihat sosok cantik itu, yang rambut hitam panjangnya tersebar di pinggangnya yang halus seperti air terjun. Mungkin itu karena dia telah tertidur saat berlatih, tapi wajah Sun Er yang sangat indah, seperti buah persik saat ini tidak memiliki kelembutan, sebaliknya, itu mendapatkan petunjuk pesona yang menggetarkan jiwa. Menambahkan sedikit rasa malu di wajahnya, yang dibutuhkan hanyalah satu pandangan dan Xiao Yan terpikat. Istri saya memang cantik. Pria telanjang itu melangkah melalui udara kosong dan menggaruk kepalanya sebelum dia tersenyum dan memuji wanita yang malu di depannya. Chapter 1524. Retret ini mungkin menghabiskan banyak waktu. Xiao Yan mengangkat kepalanya dan melihat ke seluruh langit yang diliputi api. Meskipun lingkungan ini tampak sama seperti saat dia melakukan retret, dia masih bisa merasakan perbedaan. Iya, Sun Er di sampingnya dengan lembut mengangguk.
Api teratai iblis pemurnian bukanlah hal yang biasa. Jika mereka tidak punya waktu, bahkan mereka berdua tidak akan bisa memperbaikinya. Xiaoyan GG sepertinya cukup kuat sekarang, bukan? Sun Er memutar matanya sambil bertanya-tanya sambil tersenyum. Tidak akan sulit untuk mengalahkan kepala Hall of Souls saat aku bertemu dengannya. Xiaoyan sedikit tersenyum. Suaranya menunjukkan kepercayaan diri yang ekstrim. Manfaat yang dia peroleh dari memurnikan api lotus setan yang memurnikan tidak ada bandingannya. Berdasarkan indranya, kekuatannya seharusnya mencapai level awal bintang kelima kelas Doseng. Ini adalah lompatan 3 bintang jika dibandingkan dengan kekuatan Doseng bintang 2 perantara sebelum dia mundur. Lompatan besar dalam kekuatan ini bahkan menyebabkan Xiaoyan merasa tidak percaya sebelumnya. Menjadi seorang elit Doseng, dia jelas menyadari betapa sulitnya meningkatkan level seseorang dalam kelas Doseng. Peningkatan 3 bintang ini akan membutuhkan pelatihan puluhan tahun dalam keadaan normal. Kali ini, dia telah menggunakan api teratai iblis pemurnian untuk meningkatkan kekuatannya. Di seluruh dunia, satu-satunya objek spiritual dengan kemampuan luar biasa untuk memungkinkan kekuatan elit Doseng melonjak 3 bintang kemungkinan hanya api surgawi peringkat ketiga ini. Konon, ketika seseorang mencapai puncak, semua orang di sekitarnya juga akan naik bersamanya. Kali ini, berkat Xiaoyan GG, kekuatanku juga bertambah banyak. Sun Er tertawa pelan. Selama proses pemurnian api teratai setan yang memurnikan, potongan-potongan energi yang besar dan kuat juga telah memasuki tubuhnya. Karenanya, dia juga mendapat manfaat. Meskipun dia belum melakukan terobosan ke bintang kelima dari kelas Doseng, dia telah melonjak ke tingkat lanjutan dari bintang keempat kelas Doseng. Harus dikatakan bahwa keuntungan yang mereka berdua capai selama retret ini akan menyebabkan orang lain menjadi sangat iri. Xiaoyan secara alami senang karena kekuatan Sun Er telah melonjak. Meskipun kekuatannya mungkin akan meningkat lebih banyak jika dia telah menyerap api lotus iblis pemurnian sendirian, dia tahu dia akan mati karena serangan balik dari api iblis seandainya bukan karena bantuan Sun Er. Bagaimana dia bisa tetap dalam kondisinya saat ini? Aku ingin tahu apa api surgawi saat ini di tubuhku. Pikiran Xiaoyan dengan cepat kembali ke masalah yang paling penting. Sebuah pikiran segera terlintas di benaknya, tetapi dia tercengang menemukan bahwa api surgawi, yang awalnya memenuhi tubuhnya, telah benar-benar menghilang. Perubahan tak terduga ini menyebabkan ekspresi Xiaoyan turun. Api surgawi adalah sesuatu yang dia andalkan untuk bertahan hidup. Hilangnya api langitnya akan menjadi pukulan besar baginya. Xiaoyan GG, ada apa? Sun Er di samping buru-buru bertanya setelah melihat perubahan ekspresi Xiaoyan. Xiaoyan tidak punya waktu untuk menanggapi suaranya. Dia tenang dan hati-hati memeriksa bagian dalam tubuhnya. Hanya setelah beberapa lama dia tiba-tiba mendeteksi sesuatu yang samar-samar hadir jauh di dalam tubuhnya. Keluar, Xiaoyan tiba-tiba mengepalkan tangannya setelah merasakan hal ini. Dia menjerit pelan dan api berwarna merah muda tiba-tiba meletus dari telapak tangannya. Sepertinya ada cahaya keemasan samar mengalir di sekitar tepi api seperti benda logam. Munculnya gugusan api merah muda ini menyebabkan udara di sekitarnya berubah. Kemudian, klaster itu tiba-tiba mulai bergoyang. Itu kemudian berubah menjadi bayi setinggi setengah kaki di depan mata tertegun Xiaoyan dan Sun Er. Yiwa yiwa, mata besar bayi api kecil itu berisi nyala api merah muda, dan mereka mendarat di Xiaoyan saat bayi itu muncul. Setelah itu, ia mengulurkan tangan kecilnya yang lembek dan meraih lengan Xiaoyan. Bayi itu terus menggosok Xiaoyan, tampak sangat penuh kasih sayang. Ini, Xiaoyan dan Sun Er benar-benar tercengang saat mereka menatap bayi api, yang tidak terlalu besar. Itu hanya sedikit lebih besar dari sebuah lengan. Sekilas, itu seperti bola bundar kecil yang lembek. Sebuah kepang hadir di kepala kecilnya sementara kain kecil-kecil melilit bagian depan tubuhnya, membiarkan pantatnya terlihat.
Ada segel api teratai merah muda tercetak di kepala kecilnya. Sekilas, itu terlihat sangat imut. Setidaknya, ada kilauan di mata cantik Sun Er. Sepertinya dia dibanjiri cinta keibuan. Yiwa Yiwa. Bayi api itu meraih tangan Xiao Yan dan mengayunkannya sementara Xiao Yan dan Sun Er terpana oleh situasi yang tidak terduga ini. Suara lembut dan aneh keluar dari mulut bayi. Apa yang terjadi? Xiao Yan akhirnya pulih saat ini. Dia memandang bayi api, yang menolak melepaskan lengannya, dan bertanya dengan suara hilang. Sun Er hanya menggelengkan kepalanya ketika dia mendengar pertanyaannya yang tidak mengerti. Dia ragu-ragu sejenak sebelum berkata, mungkinkah ini api baru di tubuh Anda setelah menggabungkan begitu banyak api surgawi? Jika api lotus pemurnian iblis ditambahkan, Xiao Yan memiliki total 6 jenis api surgawi di dalam tubuhnya. Tidak ada yang bisa memastikan jenis perubahan apa yang akan terjadi ketika 6 jenis api surgawi digabungkan bersama. Lagi pula, tidak ada seorang pun di dunia ini yang mencoba menggabungkan 6 jenis api surgawi sebagai eksperimen. Xiao Yan tenggelam dalam pikirannya setelah mendengar jawabannya. Matanya kembali ke bayi api yang lembek di lengannya saat dia tanpa sadar mencubitnya. Kulit bayi yang lembut dan halus membuat Xiao Yan menyadari bahwa bayi api ini terasa seperti bayi yang sebenarnya. Perasaan kulit bayi api itu persis sama dengan manusia. Selain itu, dia merasa bahwa dia tampaknya memiliki hubungan yang aneh dengan benda kecil ini setiap kali dia menyentuhnya. Perasaan akrab itu persis sama seperti ketika dia mengendalikan api surgawi di dalam tubuhnya di masa lalu. Hal ini, benar-benar api surgawi dalam tubuhku. Xiao Yan mengangguk dengan ekspresi serius pada saat ini. Dia yakin bahwa bayi api ini adalah api surgawi baru yang terbentuk setelah menggabungkan api teratai setan yang memurnikan, tetapi bahkan dia bingung mengapa perubahan seperti itu akan terjadi. Saya merasakan perasaan akrab dari hal kecil ini. Sepertinya mirip dengan Kaisar Emasku membakar api surgawi, Sun Er berkomentar dengan lembut pada saat ini. Kaisar Emas membakar api surgawi Anda bergabung dengan pemurnian api teratai setan yang memurnikan. Dengan demikian, beberapa esensi dari Kaisar Emas membakar api surgawi telah bergabung ke dalam tubuh saya, Xiao Yan menjelaskan. Matanya terus tertuju pada bayi api di lengannya. Bayi itu dikepang di kepalanya. 5 jenis api surgawi di dalam tubuhnya telah sepenuhnya bergabung dengan api lotus pemurnian iblis. Tentu saja, jika seseorang ingin lebih tepatnya, seseorang harus mengatakan bahwa 5 api langitnya telah bergabung ke dalam api teratai setan yang memurnikan. Meskipun 5 jenis api surgawi lebih besar jumlahnya, jumlah ini tidak menimbulkan perlawanan apapun terhadap api teratai setan yang memurnikan, jadi mereka benar-benar digabungkan ke dalam api teratai setan pemurnian. Jika Xiao Yan belum mengaktifkan mantra api dan memperbaiki api iblis, dia kemungkinan akan merasakan akhir yang jauh lebih buruk ketika mencoba untuk mendapatkan sesuatu. Haha, Xiao Yan GG. Saya pernah mendengar ayah berkata bahwa hanya sedikit api surgawi yang dapat terbentuk setelah disempurnakan oleh seseorang. Jika saya telah menebak dengan benar, ini pasti roh api-api surgawi yang baru terbentuk di dalam tubuh Anda. Sun Er tersenyum saat dia berbicara. Dari kelihatannya, ini sepertinya bukan sesuatu yang buruk. Xiao Yan sedikit mengangguk. Dia sepertinya mengingat sesuatu dan ujung mulutnya bergerak-gerak. Dia bertanya, kalau begitu, bagaimana saya akan melepaskan Angry Buddha Lotus Flame saat bertarung dengan orang lain di masa depan? Dia telah memeriksa tubuhnya sebelumnya dan api surgawi yang datang kemanapun dia menyebutnya telah benar-benar lenyap. Apa yang akan dia gunakan untuk mengumpulkan teratai api untuk bertarung dengan orang lain? Yiwa Yiwa. Mata besar dari benda kecil yang memeluk tangannya dan air liur yang menetes menjadi cerah saat mendengar kata-kata Xiao Yan. Dia mengangkat tangan kecilnya dan api berkumpul di telapak tangannya. Sebuah teratai api dengan cepat terbentuk. Angry Buddha Lotus Flame. Mata Xiao Yan hendak keluar dari kepalanya melihat bentuk teratai api ini.
Angry Buddha Lotus Flame adalah keterampilan yang dia ciptakan. Selain dia, tidak ada orang lain yang bisa melepaskannya, namun benda kecil ini secara acak dapat membuatnya dan dengan kecepatan yang bahkan penciptanya, Xiaoyan, tidak dapat menandingi. Hal kecil ini bahkan diam-diam telah mempelajari keterampilan Doumu. Sun Er menutup mulutnya dan tertawa pelan. Iwa Iwa. Kebanggaan muncul di wajah lembut kecil makhluk kecil itu setelah merasakan keterkejutan Xiaoyan. Dua tangan kecil dikepalkan dan kemudian dilepaskan sebelum banyak Angry Buddha Lotus Flame dua warna terbentuk di atas telapak tangannya. Setelah itu, mereka mengapung di sekelilingnya dan terus berputar. 10 api Buddha Angry Lotus. Xiaoyan menghirup udara dalam-dalam setelah melihat teratai ini. Bahkan dia tidak pernah berhasil menciptakan 10 Angry Buddha Lotus Flames bersama-sama. Meskipun teratai api ini hanya dibuat dari dua jenis api surgawi, kekuatan dari sejumlah itu akan luar biasa. Iwa Yuwa. Namun, keterkejutan Xiaoyan tidak berakhir. Setelah membentuk 10 Angry Buddha Lotus Flames, benda kecil itu memberi isyarat dengan tangannya, dan 10 teratai api tiba-tiba berbenturan bersama sebelum dengan cepat bergabung. Dalam sekejap, teratai api yang menyebabkan ekspresi Xiaoyan dan Sun Er berubah bangkit dari bentrokan. Hati Xiaoyan terasa seolah-olah dicengkeram dengan keras saat dia menatap teratai api merah muda selebar setengah kaki, yang tampak halus dan indah. Bahkan napasnya menjadi sedikit sulit. Pemusnahan, api teratai. Xiaoyan menghirup napas saat dia bergumam pelan. Teratai api yang dibuat oleh bayi api adalah kartu truf terkuatnya, teratai api pemusnahan, tetapi kekuatan teratai api ini berkali-kali lipat lebih menakutkan daripada jenis teratai api apapun yang pernah dibuat Xiaoyan di masa lalu. Kali ini, saya benar-benar mendapatkan harta karun. Chapter 1525. Bayi api yang bisa melepaskan api pemusnahan lotus. Xiaoyan secara alami mengerti apa artinya ini di dalam hatinya. Dia tidak lagi membutuhkan seseorang untuk membantu menunda lawannya selama pertarungan di masa depan. Selama dia memikirkannya, benda kecil ini akan dapat membuat teratai api dengan sangat cepat. Bayi api ini akan menjadi bantuan terbesar Xiaoyan. Xiaoyan dan Sun Er saling pandang. Mereka bisa melihat kegembiraan di mata pihak lain. Jelas, evolusi api surgawi telah melebihi harapan mereka. Iwa Iwa. Hal kecil yang dimainkan dengan lotus pemusnahan api yang mengambang di sekitar tubuhnya. Setelah itu, bayi itu melebarkan mulutnya dan menelan teratai api sebelum sekali lagi mengulurkan tangan kecilnya yang lembek untuk memeluk lengan Xiaoyan. Dia mulai menggosoknya lagi. Dengan mengandalkan perasaan aneh yang dia rasakan, dia tampak seperti hewan peliharaan kecil, yang memandang Xiaoyan sebagai kerabat terdekatnya. Xiaoyan tersenyum saat mengamati bayi api ini. Tangannya mengusap lembut kepala kecil bayi itu. Bayi itu menyipitkan matanya dengan nyaman dan terus menangis dengan gembira. Xiaoyan dengan lembut tertawa saat menyaksikan reaksi ini. Meskipun api surgawi telah berubah menjadi bentuk misterius ini, beruntung Xiaoyan masih bisa mengendalikannya. Hal kecil ini akan segera melaksanakan perintahnya selama dia memikirkannya. Dari sudut pandang tertentu, hanya ada perantara tambahan antara Xiaoyan dan api surgawi. Selain itu, mediator ini mampu melepaskan kekuatan penuh api surgawi Xiaoyan. Benda ini sepertinya memiliki kecerdasan. Akan ada banyak ruang untuk pengembangan di masa depan. Mungkin kita harus memberinya nama. Sun Er tersenyum dan mengungkapkan pikirannya. Iwa Iwa. Bayi api yang menggosok lengan Xiaoyan dengan cepat mengangkat kepalanya, tampak seolah-olah dia mengerti kata-kata Sun Er. Mata besar itu mengandung antisipasi saat mereka menatap Xiaoyan sementara mulutnya mengeluarkan suara lembut, Iwa Iwa. Nama, karena dia suka berteriak Iwa Iwa, aku akan menyebutnya Yi kecil. Xiaoyan merentangkan tangannya dan secara acak memberi nama pada bayi itu. Iwa. Bayi api segera menjadi sedih begitu dia mendengar nama Xiaoyan dipilih secara acak.
Mulutnya berteriak, "Yiwa," sebagai protes, tapi Xiaoyan hanya tertawa saat mendengar keberatan ini sebelum berkata, "Yi kecil, cepat kembali. Kami akan meninggalkan tempat ini." Little Yi hanya bisa dengan sedih berbaring di tangan Xiaoyan setelah mendengar bahwa masalah ini telah diselesaikan oleh Xiaoyan. Setelah itu, tubuhnya berubah menjadi sekumpulan api merah muda yang kembali ke tubuh Xiaoyan. "Kamu bahkan tubuh anak kecil." Sun Er tanpa daya menggelengkan kepalanya dan menegurnya. "Haha," Xiaoyan tertawa. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat alam ini, yang dipenuhi dengan api. Dia berkata, "Sudah waktunya untuk pergi." "Iya." Sun Er sedikit mengangguk. Pelatihan mereka menghabiskan cukup banyak waktu. Klan itu mungkin akan terbalik. Sun Er. Xiaoyan tiba-tiba menundukkan kepalanya. Matanya sangat lembut saat mereka membelai keindahan di depannya. Wajah Sun Er segera memerah di bawah matanya yang panas mendidih. Dia menundukkan kepalanya dan dengan lembut bertanya, "Ada apa?" "Aku akan menemukan waktu untuk pergi ke klan Gu untuk melamar pernikahan begitu kita kembali. Kami akan mengadakan pernikahan besar setelah saya menyelamatkan ayah saya." "Apa yang kamu katakan?" Sosok halus Sun Er gemetar. Wajah cantiknya menunjukkan rasa malunya, tetapi matanya dipenuhi dengan kegembiraan dan kebahagiaan. Dia telah menunggu bertahun-tahun untuk hari ini dan hukuman ini. Untungnya, hatinya masih melonjak seperti rusa kecil dari betapa senang dan cemasnya dia setelah mendengarnya sekarang. "Iya." Xiaoyan tanpa sadar tertawa terbahak-bahak saat dia melihat sosok cantik itu menganggukkan kepalanya dengan wajah memerah. Dengan kekuatannya saat ini, dia bisa pergi kemana saja yang dia inginkan di dunia. Dia bahkan tidak perlu takut pada klan kuno dengan warisan yang panjang seperti klan Gu karena sampah dari klan Xiao itu telah menjadi puncak keberadaan dunia ini. "Ayo pergi." Xiaoyan mengulurkan tangannya dan membungkus pinggang Sun Er yang lembut, halus, tampaknya tanpa tulang, menariknya ke pelukannya. Tangannya yang lain merobek ruang di depannya saat nyala api merah muda muncul di jarinya. Dia menunjuk jarinya dan ruang ini, yang menyebabkan banyak bintang 5 doseng merasa tidak berdaya, dengan paksa terbelah, membentuk garis retakan yang sangat besar. Xiaoyan memeluk Sun Er lebih dekat dan melangkah ke dalamnya tanpa ragu-ragu. Tubuhnya bergoyang dan dia menghilang bersama dengan celah spasial itu. Alam api iblis ini akhirnya menjadi benar-benar sunyi setelah Xiaoyan dan Sun Er pergi. Alam ini juga tidak akan pernah muncul lagi di masa depan. Itu secara bertahap akan dilupakan dalam sungai waktu yang panjang. Dataran api iblis adalah pegunungan hijau subur 2 tahun lalu, tapi telah berubah menjadi dataran putih 2 tahun lalu. Banyak retakan sepanjang 10.000 kaki tersebar di dataran seperti lipan yang sangat besar. Gelombang panas yang sangat tinggi naik dari kedalaman retakan ini, mengakibatkan wilayah ini tampak sangat kering. Dataran ini telah dibuat setelah api teratai iblis pemurnian telah turun 2 tahun lalu. Banyak gunung di wilayah ini telah berubah menjadi tidak ada dalam sekejap sementara daratan telah berubah menjadi lahar. Namun, ketika alam api iblis kemudian ditutup, lahar di wilayah ini berangsur-angsur mengeras. Akhirnya tanah berubah menjadi dataran yang bisa dilihat hari ini. Berdasarkan akal sehat, tanah di mana api iblis mengamuk akan tetap sangat sunyi, tetapi sekelompok tentara bayaran petualang telah menemukan kristal misterius yang dipenuhi dengan energi afinitas api liar dan keras di dataran ini, menyebabkan tanah ini menjadi sangat hidup. Kristal individu yang diisi dengan energi afinitas api liar dan keras disebut batu api iblis karena kristal ini tampaknya memiliki jejak sisa-sisa yang sangat samar dari nyala api iblis. Meskipun api iblis yang tersisa ini telah diencerkan ribuan kali lipat, itu masih merupakan harta mutlak bagi mereka yang mempraktikkan afinitas api Doqi dan alkemis. Selama seseorang mampu menyerap energi dalam batu api iblis ini, Doqi seseorang tidak hanya akan menjadi lebih kuat, bahkan api yang dipanggil oleh seorang alkemis juga akan tumbuh lebih kuat dari sebelumnya.
Oleh karena itu, dataran ini telah menarik banyak faksi yang telah mendirikan wilayah dan mulai menambang batu api iblis 2 tahun lalu. Aliansi Sky Mansion secara alami adalah salah satu dari faksi ini. Selain itu, area yang mereka tempati adalah tempat di dataran yang dipenuhi dengan urat terkaya dari batu api iblis. Dengan kekuatan aliansi saat ini, tidak ada yang berani melakukan hal bodoh bahkan jika mereka merasa cemburu. Dimanapun aliansi Sky Mansion pergi berarti Hall of Souls berada di dekatnya. Ini pada dasarnya menjadi akal sehat yang diketahui oleh semua orang di Central Plains. Dua faksi besar telah bertempur dalam perang yang luar biasa panas selama 2 tahun ini. Perkelahian pasti akan terjadi saat kedua belah pihak bertemu. Oleh karena itu, segera setelah aliansi menyebar ke dataran api iblis, Hall of Souls telah mendirikan aula cabang di sana juga. Beberapa dari faksi yang rakus terhadap batu api iblis tetapi tidak berani menentang aliansi Sky Mansion sendirian diam-diam bergabung dengan Hall of Souls. Selama setahun terakhir ini, Hall of Souls telah bertukar pukulan dengan pasukan aliansi yang ditempatkan di negeri ini berkali-kali. Meskipun kedua belah pihak telah menderita kerugian dan cedera, batu api iblis yang mereka peroleh juga memungkinkan mereka untuk merasakan alasan mereka tinggal. Oleh karena itu, Hall of Souls dan aliansi Sky Mansion bertempur di dalam dataran api iblis setiap 3 hari dan bertempur dalam pertempuran yang lebih besar setiap 5 hari, menyebabkan wilayah ini tampak sangat hidup. Dentang. Dua pedang berat yang dikelilingi oleh doki yang kuat bentrok satu sama lain, memaksa taman untuk menembak. Salah satu pedang jelas tampak lebih lemah dari yang lain. Tubuh pemilik pedang dipaksa mundur puluhan langkah. Wajahnya memucat dan seteguk darah dimuntahkan, tapi dia tidak peduli dengan luka-lukanya. Matanya dengan cepat menyapu sekelilingnya dan matanya menjadi merah padam setelah melihat saudara-saudara yang terluka parah. Cek, Komandan Liu, serahkan batu api iblis. Kami telah mengawasimu selama lebih dari setengah bulan. Sosok manusia itu, yang telah melukai orang lain dengan pedangnya, melangkah melalui udara kosong dan dengan aneh tertawa. Dia memakai jubah hitam. Dari tampang lencana di dadanya, sepertinya orang ini adalah seseorang dari Hall of Souls. Komandan, kamu harus cepat pergi. Batu api iblis itu adalah sumber daya yang unit Suan kami gali sambil mempertaruhkan nyawa kami selama sebulan untuk mendapatkannya. Mereka tidak boleh mendarat di tangan orang-orang ini dari Hall of Souls. Seorang pria berlumuran darah agak jauh meraung. Namun, aumannya baru saja terdengar ketika pedang panjang menembusnya dari belakang, mencegahnya mengucapkan beberapa kata terakhir itu. Sekelompok orang bodoh dari aliansi Sky Mansion berani menambang untuk batu api iblis di Hall of Soulsku. Anda mencari kematian. Tawa gelap dan dingin keluar dari sekitar mereka. Suara deras angin muncul dan banyak sosok hitam muncul di langit di atas, mengelilingi lusinan individu yang berlumuran darah itu. Pria bernama Komandan Liu menunjukkan wajah yang benar-benar pucat saat melihat sosok ini. Aliansi Sky Mansion tidak memiliki pengecut. Komandan, kami akan melindungi pelarianmu. Selama Anda menyerahkan batu api iblis ini kepada atasan, kita akan bisa menjadi murid aliansi batin. Lusinan sosok manusia yang mengelilingi Komandan Liu itu meraung dengan suara rendah. Mereka tampak seperti serigala ganas yang terpaksa terpojok saat mereka bersiap untuk pertarungan habis-habisan. Mendengar ini, tangan yang memegang senjata Komandan Liu bergetar. Dia menyentuh tas di dekat dadanya. Ada 10 cincin penyimpanan di sana, masing-masing diisi dengan batu api iblis. Inilah yang diperoleh bagian mereka setelah mencari selama berbulan-bulan dan mempertaruhkan nyawa mereka. Jika mereka berhasil membawa mereka kembali ke aliansi, semua orang di bagian mereka akan diangkat menjadi murid aliansi dalam. Saat itu, posisi mereka akan sangat berbeda. Namun, keadaan mereka saat ini telah menyebabkan suasana hati semua orang menjadi sedingin es. Mereka pasti harus membayar harga yang sangat mahal jika mereka ingin membebaskan diri dari pengepungan ini dengan kekuatan mereka.
Saudaraku, kita semua telah selamat dari banyak pertempuran di sini. Ada hari-hari baik menunggu kita setelah ini. Oleh karena itu, ambil senjatamu dan serang denganku. Komandan Liu mengayunkan pedangnya yang berat dan berteriak dengan suara yang ganas. Setelah itu, dia memimpin untuk menyerang. Biaya, lusinan orang itu mulai terengah-engah setelah mendengar perintah ini. Setelah itu, mata mereka memerah saat mereka menyerang menuju pengepungan. Bunuh mereka semua, tutup kepala mereka dan kirimkan ke aliansi Sky Mansion. Seorang tetua yang tampak teduh dengan acuh tak acuh melirik orang-orang yang dengan keras kepala menolak dari udara ini sementara dia berbicara dengan suara samar. Dimengerti. Seorang pria di belakang tetua itu mengungkapkan ekspresi menyeramkan saat dia menjawab dengan hormat. Dia akan mengambil langkah maju ketika dia menemukan bahwa tubuhnya tiba-tiba diam. Pria ini bereaksi dengan cepat. Dia buru-buru menoleh untuk melihat lelaki tua dengan status tertinggi, tetapi yang dia lihat hanyalah kepala tetua yang tampak acuh tak acuh itu terbang tanpa alasan. Darah melesat ke langit seperti pilar, menggantung kepala dan mengirimkannya ke Sky Mansion. Hall of Souls saat ini tampak cukup berani. Ruang di belakang lelaki tua tanpa kepala itu perlahan berfluktuasi di bawah tatapan kaget pria itu. Seorang pria dan seorang wanita perlahan muncul.